Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami pada mata kuliah e-bisnis, di mana dosen pengampu kami yaitu Ibu Reni Aryani, Eskom MSI, yang berjudul B2B dan B2C pada PT Garuda Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana ada Siti Alifa Irsyad dengan NIM F1 S1200050, ada Iis Novalia dengan NIM F1 S1200056, selanjutnya ada Tatsa Kasinda dengan NIM F1 S1200069, dan saya sendiri Sadila Alifa Zahra dengan NIM F1 S1200074. Baiklah, selanjutnya, profil PT Garuda Indonesia akan dibacakan oleh Tatsa Kasinda. Kepada Tatsa, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih untuk Sabila. Profil PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia adalah maskapai penerbangan nasional Indonesia. Nah, sejarah Garuda Indonesia ini berawal dari tahun 1940-an pada saat Indonesia masih berperang melawan Belanda. Garuda Indonesia ini berdiri pada tanggal 26 Januari 1949, yang pada saat itu bernama Indonesia Airways. Garuda Indonesia adalah sebuah perusahaan milik negara Republik Indonesia. Garuda Indonesia ini berkantor pada pusat di Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 13, Jakarta Pusat, Indonesia. Kegiatan Garuda lainnya adalah mengangkut ribuan jemaah haji setiap tahunnya. Selain itu juga, Garuda Indonesia ini merupakan sarana angkutan bagi kunjungan resmi kepada kepala negara ke berbagai negara, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa nasional. Garuda Indonesia ini berjuang sekuat tenaga dalam menegakkan citra bangsa dan negara melalui pelayanannya. Selanjutnya, visi dan misi PT Garuda Indonesia. Nah, pada visinya ini, PT Garuda Indonesia menjadi perusahaan penerbangan yang handal dengan menawarkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat dunia yang menggunakan keramahan Indonesia. Untuk misinya, sebagai perusahaan penerbangan pembawa bendera bangsa Indonesia yang mempromosikan Indonesia kepada dunia guna menunjang pembangunan ekonomi nasional dengan memberikan pelayanan yang profesional. Nah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Tatsa Kasinda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Alifa Irsyad. Kepada Siti Alifa Irsyad, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Sabila. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian B2B dan B2C. Business to business atau B2B adalah sebuah transaksi bisnis yang dilakukan secara elektronik maupun fisik dan terjadi antara entitas bisnis satu ke bisnis lainnya. B2B merupakan penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis yang diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan kepada konsumen. Kemudian business to customer atau B2C merupakan bisnis yang melakukan pelayanan atau penjualan barang atau jasa kepada konsumen perorangan ataupun grup secara langsung. Next. B2B dan B2C pada PT Garuda Indonesia. Brand Garuda Indonesia mengembangkan dua jenis e-commerce yang dikembangkan oleh Garuda Indonesia, yaitu business to business dan juga business to customer, dengan modal bisnis manufaktur modal. Dikatakan memakai bisnis B2B karena Garuda Indonesia melakukan pemasaran melalui agen atau korporasi, sedangkan untuk konsep bisnis B2C karena Garuda Indonesia merupakan produsen yang memasarkan jasa secara umum melalui web dan memberikan jasa berdasarkan permohonan atau on demand, di mana konsumen melakukan inisiatif terlebih dahulu, misalnya dengan melakukan booking online yang kemudian direspon oleh Garuda Indonesia. Baiklah, saya kembali. Oke, konsep B2B dan B2C pada PT Garuda Indonesia. Konsep B2B pada Garuda Indonesia itu corporate, kedua bisnis penjualan tiket pada agensi. Kemudian konsep B2C pada PT Garuda Indonesia ada book flight, check-in, kemudian show schedule and tariff, lalu payment, kemudian promotion and touch the field. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih Alifa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Iis. Kepada Iis, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Sabina. Selanjutnya, konsep B2B pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama, bisnis penjualan tiket pada agensi. Garuda memberikan wewenang kepada salah satu pihak yang ingin bekerja sama melalui penjualan tiket dan ingin memberikan kemudahan pada calon penumpang untuk membeli tiket Garuda Indonesia dengan mudah tanpa adanya kesulitan. Yang kedua yaitu corporate online system atau biasa disebut dengan COC merupakan salah satu tambahan fitur atau channel yang disediakan oleh pihak PT Garuda Indonesia untuk melayani corporate partner atau mitra perusahaan PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selanjutnya B2C pada PT Garuda Indonesia. Yang pertama ada BuFly. Fitur yang disediakan untuk mempermudah customer dalam pemesanan tiket secara online melalui web. Yang kedua ada check-in, fitur yang disediakan untuk mempermudah dalam pelayanan secara online yang lebih efisien untuk konsumer dalam waktu yang terbatas. Yang ketiga ada show schedule and tarif, mempermudah penumpang untuk mengetahui jadwal dan tarif penerbangan agar calon penumpang bisa menyesuaikan waktu penerbangan yang akan dilakukan. Selanjutnya ada e-payment, memudahkan calon penumpang Garuda Indonesia untuk membeli tiket secara online lewat web Garuda Indonesia. Yang ketiga ada promotion and touch the field. Garuda Indonesia melalui webnya juga melakukan promosi atas produk layanan yang dimilikinya, di mana Garuda Indonesia mampu menyajikan lokasi-lokasi terbaik untuk tempat pariwisata di kota tujuan penerbangan yang dipilih oleh calon sekaligus fasilitas hotel dan transportasi yang dapat dipilih sesampainya di kota tujuan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Iis. Untuk slide selanjutnya akan saya bacakan sendiri, di mana ada mitra PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu ada Bank Indonesia, yang kedua PT Bank Sentral Asia Tbk, yang ketiga ada PT Bank Negara Indonesia Tbk, yang keempat ada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, yang kelima PT Bank Mandiri Persero Tbk, yang keenam itu ada Coca-Cola Unlimited Indonesia, yang ketujuh ada PT Pertamina Persero. Selanjutnya, yang kedelapan ada Astra International, yang kesembilan Telkomsel, yang kesepuluh ada Semen Padang, yang ke-11 ada Shell atau Royal Dutch Shell Play, yang ke-12 ada PT Honda Prospect Motor, yang ke-13 dan yang terakhir yaitu ada PT Freeport Indonesia. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan pada kelompok kami, bisa ditanyakan lewat e-learning pada forum diskusi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.